Bayangkan satu pertandingan futsal yang bukan hanya menentukan siapa lolos ke final, tetapi juga menentukan arah masa depan futsal Indonesia. Indonesia versus Vietnam di semifinal AFC Futsal 2026 bukan sekadar laga biasa. Ini adalah pertemuan dua kekuatan Asia Tenggara yang sama-sama membawa ambisi besar, tekanan besar, dan sejarah panjang rivalitas yang belum benar-benar selesai. Indonesia datang ke laga ini dengan status yang belum pernah sekuat sekarang. Bermain di hadapan publik sendiri, dengan dukungan penuh supporter, Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim penggembira. Perjalanan menuju semifinal membuktikan bahwa tim futsal Indonesia telah berkembang. Bukan hanya dari sisi teknik, tetapi juga dari segi taktik, kedewasaan bermain, dan mental bertanding. Di fase sebelumnya, Indonesia mampu menunjukkan konsistensi permainan, disiplin bertahan, serta keberanian menyerang yang terukur. Ini menjadi modal penting saat menghadapi Vietnam, tim yang selama ini dikenal rapi, sabar, dan efisien. Vietnam sendiri bukan lawan yang asing. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam sering menjadi batu sandungan Indonesia di level Asia Tenggara. Mereka bukan tim yang bermain indah, tetapi sangat efektif. Vietnam jarang menguasai bola terlalu lama, namun mereka tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu kesalahan lawan. Pola permainan seperti ini sangat berbahaya, terutama di pertandingan besar seperti semifinal, di mana satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Secara statistik, pertemuan Indonesia dan Vietnam di futsal selalu berlangsung ketat. Tidak ada dominasi mutlak. Indonesia unggul dalam kecepatan dan kreativitas individu, sementara Vietnam unggul dalam organisasi tim dan disiplin posisi. Perbedaan karakter inilah yang membuat pertandingan ini sulit diprediksi dan syarat dengan duel taktik. Indonesia cenderung bermain agresif sejak awal, mencoba menekan lawan dan mencetak gol cepat. Vietnam justru lebih nyaman bertahan rapi, memancing kesalahan, lalu menyerang dengan cepat dan langsung. Faktor kandang menjadi salah satu variabel terpenting dalam laga ini. Bermain di Indonesia Arena, tekanan publik bisa menjadi keuntungan sekaligus beban. Di satu sisi, dukungan supporter mampu mengangkat semangat pemain, meningkatkan intensitas permainan, dan menekan mental lawan. Namun di sisi lain, ekspektasi tinggi juga bisa membuat pemain terburu-buru, kurang sabar, dan melakukan kesalahan sendiri. Disinilah peran mental dan kepemimpinan di lapangan menjadi sangat krusial. Indonesia saat ini tidak hanya mengandalkan semangat, tetapi juga struktur permainan yang lebih rapi dibanding tahan-tahan sebelumnya. Rotasi pemain berjalan lebih cair, transisi bertahan ke menyerang lebih cepat, dan penggunaan power play mulai matang. Ini menunjukkan bahwa futsal Indonesia telah naik kelas, tidak lagi sekadar mengandalkan keberanian, tetapi juga perhitungan. Jika pola ini bisa dijaga, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengontrol jalannya pertandingan. Vietnam tentu menyadari hal ini. Mereka kemungkinan besar tidak akan terpancing untuk bermain terbuka sejak awal. Strategi menahan tempo, memutus alur serangan Indonesia, dan memanfaatkan bola mati akan menjadi senjata utama. Vietnam sangat kuat dalam situasi bertahan rendah dan serangan balik cepat. Ketika Indonesia terlalu asyik menyerang, ruang kecil di belakang bisa langsung dimanfaatkan Vietnam dengan 1 atau 2 sentuhan cepat. Kunci pertandingan akan sangat ditentukan oleh gol pertama. Jika Indonesia mampu mencetak gol lebih dulu, permainan bisa berubah drastis. Vietnam akan dipaksa keluar dari zona nyaman, membuka ruang, dan bermain lebih agresif. Kondisi ini sangat menguntungkan Indonesia yang memiliki kecepatan dan variasi serangan. Sebaliknya, jika Vietnam yang mencetak gol lebih dulu, tekanan akan sepenuhnya berpindah ke Indonesia. Dalam situasi tertinggal, emosi dan ketergesa-gesan bisa menjadi musuh terbesar. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kedisiplinan. Di pertandingan futsal level tinggi, pelanggaran tidak perlu, kartu kuning dan akumulasi foul bisa sangat menentukan. Vietnam dikenal sangat disiplin dalam hal ini. Indonesia harus mampu menjaga emosi, tidak terpancing provokasi, dan tetap fokus pada rencana permainan. Kesalahan kecil seperti kehilangan bola di area sendiri atau salah rotasi bisa langsung dihukum. Jika melihat momentum turnamen, Indonesia sebenarnya sedang berada di fase kepercayaan diri tinggi. Setiap pertandingan sebelumnya memberikan pembelajaran dan pengalaman berharga. Namun semifinal adalah level yang berbeda. Di tahap ini, tidak ada ruang untuk eksperimen. Semua harus berjalan sesuai rencana. Dan setiap pemain harus tahu perannya dengan jelas. Pertandingan ini pada akhirnya bukan hanya soal teknik, tetapi soal kesiapan mental. Siapa yang lebih tenang di bawah tekanan? Siapa yang lebih sabar menunggu momen, dan siapa yang mampu mengambil keputusan tepat dalam waktu sepersekian detik. Indonesia memiliki peluang nyata untuk melangkah ke final. Tetapi, Vietnam juga punya kapasitas untuk menghentikan langkah tersebut. Satu hal yang pasti, laga ini tidak akan berjalan mudah bagi kedua tim. Ini akan menjadi pertandingan keras, ketat, dan penuh tensi hingga menit terakhir. Dan disinilah futsal menunjukkan wajah aslinya. Cepat, brutal, dan tak memberi ruang untuk kesalahan. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah duel gengsi.
pertaruhan harga diri, dan tentunya tiket menuju partai puncak. Atmosfernya sudah pasti akan sangat tegang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Indonesia dan Vietnam Suma Siuma menunjukkan performa yang luar biasa sepanjang turnamen ini. Jadi, siapa yang bakal lebih unggul? Mari kita bedah bersama-sama. Pertama, kita lihat dulu perjalanan timnas Indonesia hingga bisa sampai ke semifinal. Tim asuhan pelatih kepala kita ini tampil sangat solid sejak fase grup. Mereka berhasil menjadi juara grup dengan rekor yang hampir sempurna. Kemenangan demi kemenangan diraih dengan permainan yang taktis, cepat, dan penuh determinasi. Di babak perempat final, kita diuji habis-habisan oleh lawan yang kuat. Tapi berkat mental baja dan strategi jitu, skuad Garuda berhasil lolos. Ini membuktikan bahwa tim kita punya kualitas dan mentalitas juara yang dibutuhkan untuk turnamen sebesar ini. Kekuatan utama timnas kita terletak pada kolektivitas tim yang luar biasa. Tidak ada lagi ketergantungan pada satu atau dua pemain bintang. Semua pemain punya peran yang sama pentingnya. Kombinasi antara pemain senior yang kaya pengalaman seperti Evan Soumilena dan Ardiansyah Runtuboy dengan talenta-talenta muda yang energik seperti Firman Adriansyah dan Samuel Eko menjadi senjata mematikan. Kita punya pivot yang kuat dalam menahan bola dan menciptakan peluang, flank yang lincah dengan kecepatan di atas rata-rata, serta anchor yang disiplin dalam bertahan. Jangan lupakan juga kiper kita yang tampil gemilang di bawah Mister Gawang, beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menjaga asa timnas. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita ke lawan, Vietnam. Mereka ini bukan tim sembarangan. Vietnam, di bawah arahan pelatih mereka yang terkenal cerdik, selalu menjadi batu sandungan bagi banyak tim kuat di Asia. Mereka lolos ke semifinal juga dengan perjuangan yang tidak mudah. Permainan mereka dikenal sangat disiplin, terorganisir, dan punya pressing yang sangat ketat. Mereka bisa membuat lawan frustrasi karena sulitnya menembus pertahanan mereka. Kekuatan utama Vietnam adalah pertahanan rapat dan transisi super cepat dari bertahan ke menyerang. Skema power play mereka juga salah satu yang terbaik di Asia. Seringkali menjadi penentu di menit-menit akhir pertandingan. Para pemain Vietnam punya stamina yang luar biasa. Mereka bisa terus berlari dan menekan lawan dari awal hingga akhir laga. Kita harus sangat waspada dengan beberapa pemain kunci. Mereka yang punya kemampuan individu di atas rata-rata dan tendangan jarak jauh yang akurat. Mereka tidak akan memberikan kita ruang sedikit pun untuk mengembangkan permainan. Jadi, bagaimana kira-kira jalannya pertandingan nanti? Saya memprediksi ini akan menjadi pertarungan taktik yang sangat ketat. Kedua pelatih akan saling adu strategi. Di awal laga, kemungkinan kedua tim akan bermain lebih hati-hati, saling meraba kekuatan dan kelemahan lawan. Kunci kemenangan akan terletak pada siapa yang bisa lebih dulu mencuri gol. Jika Indonesia bisa mencetak gol lebih dulu, kita bisa sedikit lebih tenang dan memaksa Vietnam untuk keluar menyerang. Ini akan membuka ruang di pertahanan mereka yang bisa kita manfaatkan untuk serangan balik cepat. Sebaliknya, jika Vietnam yang unggul lebih dulu, pertandingan akan menjadi sangat sulit. Mereka akan langsung menerapkan pertahanan berlapis yang sangat solid dan mengandalkan serangan balik atau skema power play untuk menambah keunggulan. Disinilah mental para pemain kita akan diuji. Kita tidak boleh panik dan harus tetap sabar membongkar pertahanan mereka. Head-to-head kedua tim dalam beberapa pertemuan terakhir memang sangat berimbang. Kadang kita menang, kadang mereka yang menang. Ini menunjukkan level kekuatan kedua tim benar-benar setara. Pertandingan nanti kemungkinan besar akan ditentukan oleh detail-detail kecil, kesalahan individu, atau bahkan momeneman bola mati. Siapa yang bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Faktor non-teknis seperti dukungan supporter juga akan sangat berpengaruh. Jika pertandingan dimainkan di kandang atau di tempat netral dengan banyak supporter Indonesia, ini akan menjadi suntikan moral yang luar biasa bagi para pemain kita. Teriakan dan dukungan tanpa henti dari tribun bisa menjadi pemain keenam di lapangan, membakar semangat skuad Garuda, dan membuat lawan gentar. Sekarang masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu prediksi skor. Ini bagian yang paling sulit, jujur saja. Melihat performa kedua tim, kekuatan yang merata, dan rivalitas yang ada, saya merasa pertandingan ini tidak akan selesai dengan selisih skor yang jauh. Kemungkinan besar akan berakhir dengan selisih 1 gol, atau bahkan bisa berlanjut hingga babak perpanjangan waktu atau adu penalti. Namun, sebagai warga negara Indonesia dan pengamat futsal, saya punya keyakinan dan optimisme yang tinggi terhadap timnas kita. Dengan semangat juang yang telah ditunjukkan, kolektivitas tim yang semakin padu,
dan strategi pelatih yang cerdas, saya optimis Indonesia bisa mengatasi perlawanan ketat dari Vietnam. Prediksi saya dengan perjuangan yang sangat keras dan alot, Indonesia akan meraih kemenangan tipis. Mungkin dengan skor 3-2 atau 2-1 di waktu normal. Kemenangan ini tidak akan diraih dengan mudah. Para pemain harus mengeluarkan 100% kemampuan mereka, bahkan lebih. Fokus, disiplin, dan jangan membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu akan menjadi kunci utama. Kita harus bisa meredam kecepatan serangan balik Vietnam dan efektif dalam menyelesaikan peluang di depan gawang. Apapun hasilnya nanti, kita harus tetap bangga dengan perjuangan para pemain timnas futsal Indonesia. Mereka telah memberikan yang terbaik untuk membawa nama bangsa di kancah internasional. Lolos ke semifinal AFC Futsal saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Nah, itu tadi analisis dan prediksi dari saya. Tapi saya juga penasaran nih, bagaimana menurut kalian? Siapa yang bakal menang? Dan berapa kira-kira skor akhirnya? Coba tulis prediksi dan analisis kalian di kolom komentar di bawah ya. Mari kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa untuk terus kirimkan doa dan dukungan terbaik kita untuk Timnas Futsal Indonesia. Semoga mereka bisa memberikan hasil yang maksimal dan melaju ke babak final. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar futsal lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jayalah futsal Indonesia!